Dan pengalaman dari yang kita berikan harus mampu membentuk persepsi positif tentang image brand yang kita bangun, teman-teman. Namun ada hal yang paling penting dalam membangun brand itu sendiri, yaitu proses segmentasi. Kenapa segmentasi penting? Karena tidak akan ada branding tanpa segmen yang sudah jelas dan mengerucut, dan tidak akan ada juga segmen tanpa brand. Karena mereka saling membutuhkan dalam ketergantungan, teman-teman. Five, four, three, two, one, zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, brand sama seperti halnya kita, manusia, bahwa hubungan dengan brand bersifat emosional, dan membangun brand adalah dengan nilai-nilai yang mencakup pada aspek diferensiasi, relevansi, dan pengalaman yang bisa membuat konsumen menghargai brand kita. Dan juga pengalaman yang memberi pengetahuan dan pemahaman, sehingga brand dan konsumen akan memiliki intimasi atau keakraban terhadap brand itu sendiri. Dan pengalaman dari yang kita berikan harus mampu membentuk persepsi positif tentang image brand yang kita bangun, teman-teman. Namun ada hal yang paling penting dalam membangun brand itu sendiri, yaitu proses segmentasi. Kenapa segmentasi penting? Karena tidak akan ada branding tanpa segmen yang sudah jelas dan mengerucut, dan tidak akan ada juga segmen tanpa brand. Karena mereka saling membutuhkan dalam ketergantungan, teman-teman. Dan kenapa segmentasi menjadi begitu penting? Karena memang kita harus secara spesifik membagi kelompok pembeli yang memiliki kebutuhan dan karakteristik ataupun dari perilaku yang berbeda, teman-teman. Bicara segmentasi berarti kita akan memilih siapa yang perlu menyukai brand kita, dengan siapa brand ingin menjalin hubungan, dan brand juga harus relevan untuk siapa, sehingga kita menemukan siapa konsumen yang cocok untuk brand kita. Pertanyaan kedua adalah, apakah brand kita ingin disukai semua orang? Jawabannya tentu tidak. Brand harus memilih orang atau sekelompok orang yang ingin mereka ajak berinteraksi. Jadi brand bukan untuk semua orang, teman-teman. Segmentasi adalah proses mengidentifikasi dan membagi sesuatu yang homogen, sesuatu yang masih dan tidak bisa dibedakan dari sisi jenis, macam, sifat, ataupun watak untuk menjadi segmen-segmen yang dapat diidentifikasi dengan jelas, teman-teman. Mungkin teman-teman pernah mendengar kalau brand, misalnya gini, brand saya adalah milenial atau zilenial. Secara prinsip itu tidak bisa dilakukan, teman-teman. Karena bicara milenial atau zilenial adalah bicara satu generasi. Yang mana di dalam generasi itu ada beberapa kriteria dari sisi karakter, sifat, dan interaksi yang berbeda juga. Dan ingat, brand itu harus fokus pada satu hal. Dan di dalam generasi bisa terdiri dari banyak hal, teman-teman. Di sana ada jenis kelamin yang beda, ada kesukaan warna berbeda, ada kesukaan rasa yang berbeda, dan lain-lain. Sungguh tidak mungkin sebuah brand bisa menjangkau ke sebuah segmen yang sifatnya masih homogen, teman-teman. Sebuah brand harus sesuai dengan karakter dan relevansi dari segmennya. Dan segmen harus diidentifikasi dengan benar sesuai dengan nilai brand yang akan kita bangun, teman-teman. Nah, terus kriteria apa yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen? Pada dasarnya ada 4 jenis, teman-teman. Pertama yaitu demografik. Segmentasi demografis menangani individu dengan kriteria yang sangat sederhana, yaitu dari usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, pekerjaan, dan bila perlu bisa juga dimasukkan siklus keluarga dalam kehidupan mereka. Dan terkadang kriteria geografis juga perlu, seperti wilayah kota, kabupaten, atau wali kota
dan juga provinsi sampai negara atau sesuatu yang bersifat lingkungan kedudukan teman-teman. Jadi itu kriteria segmentasi demografik. Kemudian yang kedua adalah behavior atau perilaku. Segmentasi perilaku berfokus pada apa yang sebenarnya dilakukan orang. Brand akan melihat status pengguna, seberapa mereka loyal menggunakan produk. Sekali-kalikah atau terus-menerus, apakah pagi atau sore, atau sesuatu yang mereka cari saat penggunaan. Yang pasti, fokus poin penting di sini adalah segala perilaku yang relevan dengan brand kita. Nah, dengan memahami perilaku, maka kita akan tahu bagaimana kita harus menjalin hubungan dengan mereka. Nah, kemudian yang ketiga adalah psikografik. Segmentasi psikografik adalah bagaimana kita melihat dan mengetahui kepribadian, gaya hidup, sikap, minat, dan semua aspek yang bisa mempengaruhi behavior atau perilaku tadi. Dan ini merupakan langkah awal untuk memahami orang dalam melakukan apa yang mereka lakukan, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir adalah motivasional. Segmentasi motivasi merupakan kriteria paling kompleks, teman-teman. Karena dari semua kriteria yang kita dapatkan di atas, tujuan utamanya itu adalah bagaimana brand bisa memotivasi atau menstimulasi segmen dengan nilai-nilai yang tepat. Sesuai dengan demografik, behavior, dan psikografiknya tentunya. Nah, dalam motivasional ada beberapa pertanyaan penting yang perlu kita tahu. Yaitu, mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka cinta apa yang mereka cinta? Mengapa mereka ingin apa yang mereka inginkan? Teman-teman, segmentasi motivasional merupakan konsep dalam psikologi dan pemasaran yang berfokus pada pemahaman dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi individu dalam mengambil tindakan tertentu. Dalam konteks pemasaran, segmentasi motivasional mencoba untuk memahami motivasi dan kebutuhan pelanggan secara lebih mendalam. Sehingga perusahaan dapat menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif dan relevan, teman-teman. Proses segmentasi motivasional secara detail melibatkan beberapa tahap, seperti mengidentifikasi kelompok motivasi berdasarkan karakteristik umum seperti nilai-nilai, keyakinan, dan preferensi individu untuk mencari petunjuk tentang apa yang mungkin mendorong mereka untuk bertindak dalam cara tertentu. Kemudian pengumpulan data mengenai perilaku melalui survei untuk memahami pola motivasi itu sendiri dalam kelompok tertentu. Lalu juga melakukan analisa data setelah data terkumpul untuk mengidentifikasi tren dan pola motivasi di antara kelompok-kelompok tersebut. Kemudian pembuatan profil, yaitu profil motivasional dari hasil analisa, yang mencakup gambaran mendalam mengenai apa yang mendorong setiap kelompok pelanggan tersebut. Teman-teman, di sini mungkin kita bisa buat contoh ya dalam membuat strategi untuk motivasi. Misalnya, contoh saja ini, profil motivasi dari kelompok yang peduli dengan kesehatan dan gaya hidup. Kelompok ini pastinya mencari makanan yang sehat, rendah kalori, tapi harus kaya nutrisi untuk mendukung gaya hidup mereka. Nah, dengan profil motivasi tersebut, kita bisa membuat strategi untuk segmen ini dengan cara yaitu dengan menciptakan produk khusus. Misalnya membuat atau menyediakan produk khusus yang mengandung bahan-bahan yang bisa memotivasi mereka untuk bereaksi. Misalnya dengan bahan organik, rendah gula atau rendah garam, atau bebas gluten untuk menarik atau memotivasi kelompok ini. Kemudian kita bisa melakukan juga atau buatkan strategi yaitu kampanye khusus untuk kelompok ini. Yang fokus pada konsep misalnya sajian gaya hidup aktif yang sehat. Misalnya. Jadi teman-teman, secara keseluruhan segmentasi motivasional membantu kita untuk memahami motivasi pelanggan dengan lebih baik. Sehingga dapat meningkatkan personalisasi dan relevansi strategi pemasaran kita. Yang akhirnya bisa menarik pelanggan dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan serta keberhasilan bisnis dari brand kita itu sendiri. Baiklah teman-teman, itulah tadi episode tentang segmentasi. Semoga bisa jadi reference untuk Anda semua dan
Yang perlu diingat bahwa segmen sebuah brand bukan semua orang. Dan kita harus lakukan segmentasi agar brand kita memiliki segmen yang jelas dan mengerucut. Tentang siapa yang mau diajak berinteraksi sebagai calon pengguna dari brand kita. Sekali lagi bahwa segmentasi adalah proses membagi atau memisahkan yang homogen menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau subkelompok berdasarkan kriteria tertentu teman-teman. Baiklah teman-teman semua, ayo semangat untuk menemukan brand magic touch point sehingga menjadi the secret to winning untuk brand Anda ataupun personal branding Anda. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan pencet lonceng untuk mendapatkan notifikasi pemahaman branding selanjutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.